Bab 81, Kekuatan Spiritual. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, Lukas. Duan Lingtian ini benar-benar gila. Bahkan jika saya ingin mengundang Guild Master Su untuk makan, dia mungkin tidak akan membantu saya, tetapi dia sebenarnya secara langsung meminta Guild Master Su untuk tidak memikirkan untuk mendapatkan makanan gratis. Li Qiang memiliki ekspresi aneh saat dia menajamkan telinganya dan mendengarkan. Sejauh yang dia ketahui, Duan Lingtian akan mendapat masalah. Tiba-tiba, "Nak, jangan khawatir, saya sudah makan. Luangkan waktumu dan makan, aku akan menunggumu." Suara tenang Sumo terdengar, menyebabkan Li Qiang tersambar petir. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seketika, ribuan pertanyaan muncul di hatinya. Duan Lingtian ini, bukankah dia hanya seorang murid keluarga cabang? Mengapa ketua Guild Alkemis Guild Aurora City, satu-satunya alkemis kelas 8 di Aurora City, begitu sopan padanya? Dia tidak bisa mengetahuinya, tapi dia sudah mengambil keputusan di dalam hatinya. Tidak peduli apa, dia sama sekali tidak akan menyinggung Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian selesai makan, dia mulai membimbing Sumo. Suatu sore berlalu, dan ekspresi terkejut di wajah Sumo tidak pernah berhenti. Dia memperhatikan bahwa pemuda berusia 16 tahun ini tahu lebih banyak daripada dia, dan pemahamannya terhadap alkemis kelas 7 bahkan pada tingkat yang sulit untuk dia capai. Jika bukan karena dia masih muda, Sumo mungkin akan berencana untuk langsung mengangkatnya sebagai tuannya. Meskipun baru sore hari, Sumo sangat diuntungkan. Dia yakin bahwa selama dia datang ke sini selama beberapa hari lagi, ambang batas yang telah membingungkannya begitu lama pasti akan rusak, cukup baginya untuk menjadi alkemis kelas 7 dengan lancar. Sebelum pergi, Sumo memasang ekspresi serius saat dia bertanya pada Duan Lingtian, "Nak, kelas berapa gurumu?" Menurutnya, alasan mengapa Duan Lingtian memiliki pengetahuan yang begitu luas pasti karena guru hebat yang dimilikinya. Terlebih lagi, guru ini jauh dari seseorang yang bisa dibandingkan dengan alkemis kelas 7. Tidak, bahkan alkemis kelas 6, alkemis kelas 5, atau bahkan alkemis kelas 4, mereka mungkin tidak dapat mendidik murid seperti itu. Dalam hatinya, tebakan gila muncul. Tapi dia masih ingin memeriksa ulang. Bahkan aku tidak tahu kelas berapa guruku. Saya beruntung melihatnya memperbaiki pil obat. Pada saat itu, pil fire yang dia kondensasi dari origin energinya adalah api ungu. Benar, di sekitar api ungu, ada untaian perak yang terjalin, kata Duan Lingtian dengan serius, seolah-olah itu semua benar. Api pil perak violet. Pupil mata Sumo mengerut. Dia pernah melewati beberapa catatan kuno di Guild Alchemist County City. Di atasnya ada catatan berbagai tingkatan seorang alkemis di benua awan. Pil fire dari alkemis kelas 3 berwarna ungu dan sekitarnya terjalin dengan tepi tembaga. Itu disebut api pil tembaga violet. Sedangkan pil fire ungu dengan sekelilingnya terjalin dengan tepi perak, itu adalah violet silver pil fire. Itu adalah pil fire dari alkemis kelas 2. Pil api kelas 2. Seketika, Sumo merasa seolah-olah langit akan runtuh. Alkemis kelas 2. Nak, apakah kamu yakin pil fire gurumu berwarna ungu? Dan sekelilingnya memiliki tepi perak. Dada Sumo naik turun seperti embusan. Bahkan pada saat dia memadatkan pil fire-nya ketika dia masih muda dan menjadi seorang alkemis, dia tidak terlalu bersemangat. Tentu saja aku yakin. Oh, benar, guru pernah memberitahu saya bahwa dia datang dari tanah asing, dan kebetulan dia datang ke sini untuk bersantai, dan kebetulan dia melihat bakat alami saya bagus, jadi dia menganggap saya sebagai murid. Duan Lingtian sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berbicara. Tanah asing. Pupil mata Sumo mengerut. Seperti yang diharapkan, dia sudah menebaknya sebelumnya, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, dia mengkonfirmasi kecurigaannya. Dia yakin bahwa istilah tanah asing, belum lagi Duan Lingtian, bahkan tetua tertinggi dari 3 klan besar kota Aurora tidak tahu apa-apa tentang itu. Satu-satunya alasan dia tahu adalah dia telah membaca beberapa catatan kuno di Alchemist Guild. Duan Lingtian bisa berbicara tentang istilah itu membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Pada saat ini, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Pemuda berbaju ungu yang berdiri di depan matanya tampak menjadi bangsawan yang tak tertandingi. Murid dari Alchemist kelas 2. Dia percaya diri sekarang. Jika masalah ini disebarkan, bahkan Yang Mulia, Kaisar Kerajaan Langit Merah, mungkin harus berusaha keras untuk membangun hubungan yang baik dengan pemuda ini.
Seorang murid yang disukai alkemis kelas 2, pencapaiannya di masa depan pasti akan luar biasa. Menekan kegembiraan di hatinya, Sumo sedikit gelisah ketika dia bertanya, "Nak, di mana gurumu? Saya ingin tahu apakah saya dapat memiliki keberuntungan untuk bertemu dengannya." Petik 2. Guru saya sedang pergi untuk sementara waktu. Dia meminta saya untuk dengan sabar mendapatkan pengalaman sendiri dan mengatakan bahwa dia akan kembali mengunjungi saya sesekali, jika Anda ingin bertemu dengannya. Ketika dia datang lain kali, saya akan memintanya untuk bertemu dengan Anda. Alis Duan Lingtian sedikit berkedut. Terima kasih, adik kecil. Sumo memiliki ekspresi yang penuh dengan kegembiraan. Bahkan cara dia berbicara kepada Duan Lingtian berubah. Duan Lingtian melanjutkan, "Ini masalah kecil, guru saya paling menyayangi saya. Dia mengatakan bahwa dari semua murid yang dia ambil dalam hidup ini, bakat alami saya adalah yang terbaik. Dia juga mengatakan bahwa kakak dan kakak senior lainnya yang berada di tanah asing, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari saya." Saat itu, cara dia berbicara malah membuat wajahku merah. Ekspresi Sumo membeku, tetapi dia sangat setuju. Apa lelucon? Dalam hal bakat alami, seorang alkemis kelas 9 berusia 16 tahun, bahkan di seluruh tanah asing, masih akan menjadi keberadaan yang langka. Sumo, bagaimanapun, tidak menyadari bahwa pada saat ini, sudut mulut Duan Lingtian sedikit berkedut. Dia sepertinya dengan paksa menahan senyum. "Adik laki-laki, aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Alkemis Guild kami. Saya jamin begitu Anda bergabung, Anda pasti akan mendapatkan perawatan terbaik di masa depan, bahkan Yang Mulia, Kaisar Kerajaan Langit Merah, tidak akan berani bahkan bernapas dengan keras di depan Anda," kata Sumo kepada Duan Lingtian, nadanya dipenuhi dengan godaan. "Sepertinya tidak buruk." Duan Lingtian bergumam ringan. Mata Sumo bersinar. "Sepertinya itu mungkin. Tetapi guru saya mengatakan bahwa saya tidak dapat dengan santai memberitahu orang lain tentang dia, dan bahwa saya tidak dapat menggunakan identitasnya untuk membuat orang lain membuka jalan bagi saya. Dia ingin saya mengukir jalan saya sendiri karena hanya dengan begitu saya akan memiliki kualifikasi menjadi pembangkit tenaga listrik yang sesungguhnya." Duan Lingtian menghela nafas. "Aku sudah memberitahumu begitu banyak, itu sudah dianggap melanggar perintah guruku. Ya ampun, lebih baik kau tidak memberitahu orang lain tentang apa yang aku katakan barusan, atau aku akan memberitahu guruku bahwa kau memaksaku untuk memberitahumu semuanya saat dia datang nanti." Saat dia selesai berbicara, mata Duan Lingtian memancarkan senyum licik. Suara mendesing. Wajah Sumo berubah sepenuhnya menjadi hijau. "Adik kecil, jangan, tolong jangan, ambil saja seperti yang tidak pernah aku minta. Karena gurumu yang terhormat berkata demikian, kamu harus menghormati dan menghormati ajarannya, dan tolong jangan membuatku mendapat masalah." Sumo sedikit dilanda kepanikan. Sumo sangat jelas tentang apa yang diwakili oleh alkemis kelas 2. Selain memiliki keterampilan pemurnian obat yang luar biasa, para alkemis juga merupakan pembangkit tenaga yang sangat tangguh dari martial Dao. Pembangkit tenaga listrik ini maha kuasa. Pada saat ini, dia memiliki ketakutan yang tersisa di hatinya. Karena sebelum hari ini, sebuah pikiran pernah muncul sejenak di benaknya. Setelah Duan Lingtian membantunya menjadi alkemis kelas 7, dia akan mengurus Duan Lingtian dan merebut kembali poin persekutuan alkemisnya. Tetapi ketika dia melihatnya sekarang, dia merasa beruntung karena akal dan hati nuraninya telah mengalahkan pemikiran gila ini. Atau yang lain, begitu sesuatu terjadi pada Duan Lingtian, tidak peduli bagaimana dia membersihkan dirinya sendiri, dengan sumber daya dari alkemis kelas 2, akan sangat mudah bagi gurunya untuk menyelesaikan masalah. Pada saat itu, dia bisa membayangkan seperti apa akhir hidupnya. "Jangan khawatir, adikku, aku sama sekali tidak akan memberitahu jiwa lain tentang apa yang kamu katakan padaku hari ini. Juga, jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu saya. Selama itu dalam kekuatanku, aku pasti tidak akan menolak." Petik 2. Sumo memiliki ekspresi serius saat dia berjanji dengan tulus. "Kakek, kamu terlalu sopan, tapi karena kamu sangat antusias, maka aku akan terus terang, aku benar-benar membutuhkan beberapa bahan akhir-akhir ini. Bahan-bahan ini tidak tersedia di Aurora City. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya mendapatkan beberapa." Petik 2. Duan Lingtian menuliskan semuanya di selembar kertas sebelum menyerahkannya kepada Sumo. Sumo menunduk dan membaca. Sebanyak 5 bahan, 2 di antaranya pernah dia dengar,
dan keduanya adalah bahan obat yang sangat langka dan sangat berharga. Dia tidak tahu tentang 3 bahan lainnya. Saya akan mengumpulkan bahan-bahan ini secepat mungkin dan saya akan mengirimkannya kepada Anda segera setelah mereka dikumpulkan. Sumo meyakinkan Duan Lingtian dengan serius. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Duan Lingtian dengan ringan tersenyum saat dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Hanya setelah Sumo pergi, Duan Lingtian memiliki senyum lebar di wajahnya. Semua yang dia buat sebelumnya adalah tindakan yang dia gunakan untuk melindungi dirinya sendiri. Adapun, tanah asing, dan pil fire dari alkemis kelas 2, itu semua adalah hal yang dia temukan dari ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Menggunakannya untuk mengintimidasi orang, tidak akan ada orang yang meragukannya. Lagi pula, tidak mungkin bahkan tetua tertinggi dari 3 klan besar kota Aurora mengetahui hal-hal ini, apalagi murid keluarga cabang dari klan Li kota Aurora. Sumo mengetahuinya hanya karena dia adalah bagian dari Alchemist Guild. Cabang utama dari Alchemist Guild berada di tanah asing. Saya berharap Pak Tua dapat mengumpulkan kelima bahan itu sesegera mungkin, karena hanya dengan begitu saya dapat menuliskan prasasti bulan sabit darah. Meskipun itu tidak sekuat prasasti ledakan darah pada senjata roh dari tetua tertinggi klan He dari Aqua Mist City, itu hampir sebanding. Mata Duan Lingtian berkedip dengan cahaya dingin. Seni prasasti sangat luas dan mendalam. Seorang ahli prasasti, bagaimanapun, berbeda dibandingkan dengan alkemis dan pengrajin senjata. Dua yang terakhir membutuhkan kultivasi mereka untuk mencapai tingkat tertentu sebelum dapat memadatkan energi asal menjadi api pil atau api senjata untuk memperbaiki pil obat atau senjata roh. Yang pertama hanya memiliki persyaratan terhadap kekuatan spiritual. Selama Master Prasasti memiliki kekuatan spiritual yang cukup dan dapat memperoleh bahan yang dibutuhkan, tidak peduli seberapa hebat prasasti itu, dia akan dapat menuliskannya. Origin energi, di mata para Master Prasasti, hanyalah alat untuk menulis dan mengaktifkan prasasti. Kekuatan spiritual berasal dari jiwa. Mungkin itu karena dia telah melakukan perjalanan ke dunia ini, atau mungkin karena dia telah bergabung dengan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali. Jiwa Duan Lingtian sangat kuat. Dengan perkiraan, berdasarkan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian hampir dapat memastikan bahwa kekuatan spiritualnya saat ini cukup untuk dibandingkan dengan seniman bela diri Origin Core. Tapi sayangnya, di benua awan, hanya pembangkit tenaga martial Emperor Stage yang bisa bertarung menggunakan spiritual force. Atau yang lain, dengan kekuatan spiritual Duan Lingtian saat ini, itu akan cukup untuk dengan mudah menghancurkan setiap seniman bela diri di bawah tahap inti asal. Justru karena kekuatan spiritual Duan Lingtian yang mengejutkan, selama dia memiliki bahan yang cukup, dia bisa menuliskan prasasti yang hanya bisa ditulis oleh Master Prasasti tahap inti asal. Sama seperti prasasti bulan sabit darah yang dia rencanakan untuk ditulis. Prasasti bulan sabit darah adalah prasasti dengan kekuatan terkuat di antara prasasti yang saat ini mampu ia tulis. Ini akan berbeda sekarang setelah aku menerobos ke tahap formasi inti dan mengembangkan origin energi. Saya sekarang dapat menggunakan energi asal untuk menulis, jadi selama kekuatan spiritual saya dapat memenuhi persyaratan prasasti, saya dapat dengan mudah menuliskannya. Berpikir sampai titik ini, senyum muncul di sudut mulut Duan Lingtian. Babak 82, Bayangan Mengerikan. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Lukas. Di halaman yang luas, seorang lelaki tua berdiri di samping, wajahnya muram. Kakek, ada apa? Seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar dari kamarnya. Pria tua itu mengerutkan kening saat dia perlahan berkata, Duan Lingtian itu tampaknya terkait dengan ketua persekutuan alkemis, Sumo. Bagaimana itu mungkin? Dia adalah murid keluarga cabang dan murid dengan nama keluarga lain, bagaimana dia bisa menjalin hubungan dengan Alchemist Guild? Li Qing menggelengkan kepalanya terus-menerus, tidak mau mempercayainya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dalam beberapa hari terakhir ini, Sumo akan pergi mencari Duan Lingtian pada siang hari setiap hari. Li Tai sedikit takut untuk sesaat. Meskipun dia adalah Grand Elder Li Clan, di depan Sumo, dia bukan apa-apa. Tidak menyebutkan bahwa kekuatan Sumo berada di atasnya, semata-mata berdasarkan identitas Sumo sebagai alkemis kelas 8, jika Sumo ingin berurusan dengannya, dia bahkan tidak perlu melakukannya sendiri, hanya satu kata dari Sumo akan menyebabkan sekelompok orang datang untuk hidupnya, hanya untuk membunuhnya sebagai bantuan untuk Sumo. Inilah tepatnya pengaruh dari alkemis kelas 8.
Kakek, mungkinkah permusuhan untuk jariku yang lumpuh ini akan dibiarkan begitu saja? Aku tidak mengundurkan diri. Ekspresi Li King suram dan napasnya menjadi tergesa-gesa. King, kamu bisa tenang, kakek pasti akan membantumu membalas dendam. Sekarang, karena Sumo dan Duan Lingtian memiliki hubungan keluarga, aku tidak bisa terlibat secara langsung, jadi aku harus meminta orang lain untuk berurusan dengannya. Wajah Li Tai memancarkan senyum dingin. Kakek, apa maksudmu? Li King bingung. Uang membuat dunia berputar. Alis Li Tai berkerut. Kakek, maksudmu kita harus mempekerjakan bayangan mengerikan. Mata Li King bersinar. Bayangan mengerikan, organisasi pembunuh teratas di Kerajaan Langit Merah. Mereka bangkit seperti badai 20 tahun yang lalu dan menyapu kerajaan. Selama Ghastly Shadow menerima tugas itu, tingkat keberhasilannya adalah 100%. Tentu saja, ini terkait erat dengan aturan bayangan mengerikan. Jika seseorang ingin memposting tugas di Ghastly Shadow, deposit harus dibayar dan target diidentifikasi. 3 hari kemudian, seseorang perlu mengkonfirmasi ulang dengan Ghastly Shadow untuk melihat apakah Ghastly Shadow bersedia menerima tugas ini. Jika mereka tidak mau, deposit akan dikembalikan. Jika mereka bersedia, biaya keseimbangan harus dibayar. Ghastly Shadow hanya menerima tugas yang mereka yakini. Sejauh menyangkut Li King, bayangan mengerikan adalah sebuah organisasi dengan pembunuh yang begitu tangguh sehingga membunuh Duan Lingtian akan menjadi hal yang mudah. Jauh di malam hari, di Li Clan Estate, sosok yang kuat muncul. Tak lama kemudian, sosok itu tiba di sebuah bangunan tua terpencil di Aurora City dan berjalan masuk. Aula itu sangat luas dan memiliki pencahayaan redup. Di belakang konter, seorang pria muda dengan wajah agak pucat duduk di sana. Ketika dia melihat gerakan, dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan tatapan dingin pada sosok yang datang. Saya ingin memposting tugas, Klan Li, Duan Lingtian. Ini adalah setoran. Petik 2. Sosok itu lugas. Dia menarik setumpuk perak dan meletakkannya di meja, lalu berbalik dan pergi. Klan Li, Duan Lingtian. Pemuda itu mendaftar. Fajar. Ketika cahaya pagi pertama menyinari bumi, Duan Lingtian berjalan keluar dari kamarnya dan meregangkan tubuh. Itu adalah hari yang baru. Hah? Duan Lingtian melihat ke depan hanya untuk melihat dua gadis muda mengobrol dengan gembira di halaman. Fei kecil, kamu di sini pagi-pagi sekali. Apakah kamu merindukan saya? Mata Duan Lingtian menyipit, dengan rakus menilai tubuh gadis muda yang panas dan jahat itu. Li Fei memelototi Duan Lingtian dan dengan marah berkata, aku tidak datang untuk mencarimu, aku datang untuk adik perempuan KR. Duan Lingtian tidak melakukan apa-apa. Saat dia makan sarapannya, dia menajamkan telinganya untuk mendengar apa yang dibicarakan kedua gadis muda itu. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa kedua gadis itu sedang mengobrol tentang cerita menarik dari masa kecil mereka. Setelah dia menyelesaikan sarapannya, Duan Lingtian pergi sendirian dan meninggalkan perkebunan Li Clan. Sumo telah membawakannya kabar baik kemarin. Dari 5 bahan langka yang dibutuhkan prasasti bulan sabit darah, 2 akan tiba di kota Aurora dalam 2 hari ke depan. Karena itu, dia mulai menyiapkan bahan lainnya. Menulis prasasti bulan sabit darah membutuhkan total 11 bahan. 6 di antaranya relatif biasa. Sesampainya di pasar perdagangan besar kota Aurora, Duan Lingtian memasuki toko obat tempat dia menjual cairan penempat tubuh 6 harta karun. Dari 6 bahan, 3 adalah bahan obat biasa. Pengelola, Duan Lingtian menyapa manajer begitu dia masuk. Tak lama, di bawah tatapan bingung Duan Lingtian, manajer membawanya ke sebuah ruangan kecil di toko obat. Manajer, ada apa? Duan Lingtian bertanya. Seseorang menginginkan hidupmu. Manajer menatap lekat-lekat pada Duan Lingtian saat dia mengatakan ini dengan lugas. Hah? Pupil Duan Lingtian mengerut. Pada saat ini, Duan Lingtian bahkan memiliki kesalahpahaman bahwa watak manajer telah berubah. Jika manajer masa lalu hanya pedagang yang benar-benar jorok, maka manajer saat ini samar-samar memancarkan rasa tidak terduga. Sepertinya kecurigaannya dari sebelumnya benar, manajer toko obat ini jelas tidak sederhana. Grand Elder Li Clan, Li Tai, memposting tugas di Ghastly Shadow tadi malam. Targetnya adalah Anda, kata manajer itu terus terang. Bayangan mengerikan. Pupil Duan Lingtian mengerut. Dia telah mendengar tentang organisasi pembunuh yang terkenal di seluruh Crimson Sky Kingdom. Kamu dari bayangan mengerikan. Duan Lingtian tiba-tiba tertawa. Ya, di siang hari, saya adalah manajer toko obat ini,
Tetapi di malam hari, saya adalah penanggung jawab Ghastly Shadow di Aurora City. Manajer itu perlahan mengangguk. Manajer, melakukan hal seperti ini, aku yakin itu melanggar aturan bayangan mengerikan, kan? Tatapan Duan Lingtian sedikit berkedut. Aturan sudah mati, tetapi orang-orang hidup. Saya tidak ingin rekan bisnis saya terbunuh karena beberapa orang. Itu berarti kehilangan jalan menuju kekayaan tanpa alasan. Manajer itu sangat jujur. Sejauh yang dia ketahui, sedikit perak yang dibayarkan Li Tai untuk pembunuhan itu bahkan tidak cukup untuk dianggap sebagai uang receh dibandingkan dengan keuntungan yang dia peroleh dari cairan penempa tubuh 6 harta karun Duan Lingtian. Dia secara alami tahu bagaimana memilih di antara keduanya. Lalu yang kamu maksud sekarang adalah, kamu menolak tugasnya. Duan Lingtian bertanya. Tentu saja. Manajer itu mengangguk. Jika saya memposting tugas yang menargetkan Li Tai sekarang, apakah Ghastly Shadow akan menerimanya? Duan Lingtian bertanya lagi. Tentu saja. Ghastly Shadow hanya mengenali uang, tapi harga Grand Elderly Clan sangat mahal, jawab manajer. Berapa banyak? 1 juta perak. Begitu mahal. Tentu saja. Bagaimanapun juga, Li Tai adalah penatua agung dari klan Li, eksistensi di tingkat ke-8 tahap inti asal, jika Anda benar-benar ingin memposting tugas ini. Karena kami adalah mitra bisnis, saya dapat memberi Anda diskon 20%. Diskon 20%. Bahkan kemudian itu akan menjadi 800.000. Anda orang-orang bayangan mengerikan benar-benar serakah. Petik 2. Kamu bisa berhutang tanpa bunga, dan itu akan dipotong dari keuntungan 6 harta tubuh tempering liquid. Lupakan. 800.000 perak, aku tidak ingin berpisah dengannya, aku akan melakukannya sendiri. Kamu, apa? Meragukanku. Agak. Bagaimana dengan ini? Aku tidak membutuhkan bayangan mengerikan untuk membunuhnya, tapi bantu aku dengan masalah kecil. Setelah mendapatkan persetujuan dari manajer dan membeli bahan obat yang dia butuhkan, Duan Lingtian meninggalkan toko obat dengan puas. 800.000 perak, untuk membunuh Li Tai. Bagi Duan Lingtian, itu benar-benar tidak sepadan. Tapi Li Tai sebenarnya telah memposting tugas untuk membunuhnya. Mata Duan Lingtian berkedip dengan sedikit kedinginan. Setelah membeli bahan yang tersisa, dia kembali ke rumah. Siang hari ini, Sumo tidak datang. Duan Lingtian telah mengajarinya semua yang bisa dia ajarkan. Sisanya adalah sesuatu yang hanya bisa dia andalkan untuk dipahami. 3 hari kemudian, jauh di malam hari, di titik operasi Ghastly Shadow di Aurora City. Li Tai memandang pemuda di belakang konter saat dia bertanya, bagaimana konfirmasi tugas yang saya posting 3 hari yang lalu? Untuk membunuh seniman bela diri formasi inti tingkat pertama, 100.000 perak seharusnya sudah cukup, bukan? Petik 2. 100.000 perak. Pelanggan? Apakah Anda bercanda? Petik 2. Mata pemuda berwajah pucat itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang akan menyebabkan rasa dingin menjalari punggung orang. Apa? Hati Li Tai tersentak dan dia mendapat firasat buruk. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh bayangan mengerikan kami, Duan Lingtian ini adalah pemuda jenius peringkat pertama dalam daftar naga tersembunyi kota Aurora untuk tahun ini. Untuk poin ini saja akan membutuhkan biaya setidaknya 300.000 perak. Kata pemuda itu perlahan. 300.000 perak. Oke. Li Tai menggertakkan giginya. Meskipun itu menyakitkan baginya, dia tetap setuju. Pelanggan, saya belum selesai. Pemuda itu mengerutkan kening. Apalagi yang harus kamu katakan? Li Tai bertanya. Pemuda itu melanjutkan, kami juga menemukan bahwa Duan Lingtian dekat dengan ketua persekutuan alkemis, Sumo. Sumo adalah anggota persekutuan alkemis, dan membunuh seseorang yang dekat dengannya sangat berisiko bagi kami. Jadi, menggabungkan fakta-fakta di atas, harga untuk kepala Duan Lingtian ini adalah 1 juta perak. Petik 2. 1 juta perak. Li Tai tercengang. Meskipun dia menduga penugasan itu tidak mungkin dilakukan ketika pemuda itu menyebut Sumo, dia tidak berharap bahwa bayangan mengerikan akan menetapkan harga 1 juta perak untuk kepala Duan Lingtian. Belum lagi dia tidak memiliki begitu banyak perak, bahkan jika dia telah membawa sebanyak itu, dia tidak akan mau menghabiskannya. Seorang anak formasi inti tingkat pertama, bahkan jika kekuatannya aneh, dia hanya sebanding dengan seniman bela diri formasi inti tingkat ketiga. Baginya, membunuh anak seperti itu semudah memotong rumput. Pria muda itu memandang Li Tai ketika dia bertanya, pelanggan, bolehkah saya bertanya apakah Anda masih ingin memposting tugas ini? Tidak, kembalikan depositnya padaku. Li Tai buru-buru menggelengkan kepalanya. Apa lelucon?
1 juta perak. Jumlah uang ini bahkan cukup untuk mengirim tugas di Ghastly Shadow untuk membunuh seorang seniman bela diri Origin Core. Setelah Li Tai pergi, seorang pria parubaya perlahan berjalan keluar dari ruang dalam. Pengelola, pria muda itu buru-buru membungkuk kepada pria parubaya itu. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia pasti akan dapat mengenali dengan sekilas bahwa pria parubaya ini adalah manajer toko obat. Tapi aku penasaran, bagaimana dia akan membunuh Li Tai ini, pikir pria parubaya itu dalam hatinya. Sudut mulutnya memiliki jejak senyum. Perkebunan klan Li. Kakek, bagaimana? Li King buru-buru bertanya begitu dia menyadari bahwa Li Tai telah kembali. Dia tahu apa yang harus dilakukan Li Tai, jadi dia menunggu selama ini untuk hasilnya. Aku membatalkan tugas. Li Tai menggelengkan kepalanya. Hah? Li King tercengang. Kakek, kenapa? Bayangan mengerikan itu sebenarnya meminta 1 juta perak. Petik 2. Ekspresi Li Tai tenggelam. Apa? Membunuh anak formasi inti hanya untuk 1 juta perak. Apakah mereka melakukan perampokan siang hari? Li King memiliki ekspresi tidak percaya. Mereka menemukan hubungan antara Duan Lingtian dan Sumo, jadi mereka sedikit takut dan meminta harga yang begitu tinggi. King, jangan khawatir, meskipun bayangan mengerikan tidak akan menerima tugas ini, kakek tetap tidak akan mengizinkannya, bahwa Duan Lingtian terus hidup. Li Tai memandang Li King saat dia menjamin ini. Terima kasih, kakek, kata Li King bersemangat. Jika Duan Lingtian tidak mati, dia tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Babak 83, Pengrajin Senjata Kelas 8. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Lukas. Di ruangan yang tenang, Duan Lingtian duduk bersila. Di depannya terbentang sebuah kuali dan setumpuk bahan. Selain itu, ada 2 pedang fleksibel berwarna ungu yang setipis sayap jangkrik. Itu justru pedang fleksibel Meteorit Valet. Sempurnakan 3 pedang roh terlebih dahulu. Tatapan Duan Lingtian berkedip, lalu dia mengangkat tangannya dan memegang 2 pedang fleksibel Meteorit Valet. Suara mendesing. Membakar dengan api senjatanya, tidak butuh waktu lama bagi 2 pedang fleksibel Meteorit Valet untuk berubah menjadi cairan. Cairan yang terbentuk dari Meteorit Valet. Selanjutnya, beberapa jenis bahan logam lainnya dilebur oleh api senjata di tangan Duan Lingtian. Kotoran mereka diekstraksi dan mereka berubah menjadi genangan cairan yang melompat-lompat di udara saat mereka mendidih. Di bawah kendali Duan Lingtian, cairan Meteorit Valet dan cairan lain dari beberapa bahan logam lainnya menyatu. Ditemani oleh gerakan mendalam Duan Lingtian, cairan yang menyatu akhirnya terpisah menjadi 3 bola. Akhirnya, mereka berubah menjadi 3 pedang fleksibel berwarna ungu tua. 3 pedang fleksibel itu hampir identik dengan pedang fleksibel Meteorit Valet dari sebelumnya, sama tipisnya dengan sayap jangkrik. Kesuksesan. Duan Lingtian selesai dan 3 pedang fleksibel masuk ke tangannya. Menggenggam salah satu pedang fleksibel, origin energinya meledak saat kekuatan 4 mamut kuno dituangkan ke dalam pedang fleksibel. Oh! Teriakan pedang bergema. Tidak buruk. Dibandingkan dengan senjata roh kelas 9 biasa, amplifikasinya lebih dari 10%, dan kekuatannya telah meningkat 5.000 atau lebih pon, sebanding dengan kekuatan setengah mamut kuno. Petik 2. Duan Lingtian tersenyum puas. Senjata roh yang disempurnakan oleh pengrajin senjata kelas 9 sebagian besar hanya akan memiliki amplifikasi kekuatan hampir 10% saja. Senjata roh kelas 9 yang dapat memberikan amplifikasi 10% dianggap sebagai kualitas terbaik. Senjata roh kelas 9 yang disempurnakan Duan Lingtian pada percobaan pertamanya jelas telah melampaui kualitas terbaik. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu pedang fleksibel Valet Myrtle. Sudut mulut Duan Lingtian membentuk senyuman saat dia menatap pedang fleksibel berwarna ungu tua di tangannya. Selanjutnya, Duan Lingtian menggunakan bahan yang tersisa untuk digunakan. Dia mulai menulis prasasti pada 3 pedang fleksibel Valet Myrtle. Saat ini, semua dari 5 materi yang dia minta Sumo dapatkan ada di sini. Menambahkan bahan yang Duan Lingtian beli sendiri, dia memiliki semua yang dia butuhkan untuk menuliskan prasasti bulan sabit darah. Duan Lingtian hanya menghabiskan 2 jam untuk memperbaiki 3 senjata roh kelas 9. Menulis 3 prasasti bulan sabit darah, bagaimanapun, menggunakan setengah dari seluruh hari. Dia bahkan tidak punya waktu untuk pergi makan siang. Selesai. Melihat cahaya merah darah yang memancar dari bilahnya, Duan Lingtian menghela nafas lega. 3 pedang fleksibel Valet Myrtle semuanya telah tertulis dengan prasasti bulan sabit darah. Pada saat ini,
dia merasakan kelelahan menyerang tubuhnya dan perasaan mengantuk merayapi dirinya. Setelah meminta ke Er untuk memanaskan makanan dan makan, Duan Lingtian tertidur sebelum langit bahkan gelap, dan dia tidur sepanjang jalan sampai keesokan paginya. Setelah bangun, dia masih merasa sedikit pusing dan kewalahan. Tulisan prasasti benar-benar menguras kekuatan spiritual. Duan Lingtian tertawa getir. Tapi ketika dia melihat karya-karyanya dari kemarin, dia merasa itu semua sepadan. Dari 3 pedang fleksibel Valet Myrtle, Duan Lingtian menyimpan 1. Adapun 2 lainnya, dia memberikan 1 untuk ke Er dan 1 untuk ibunya. Tuan muda, saya merasa bahwa ketika saya mengembangkan keterampilan pedang saya menggunakan pedang fleksibel Valet Myrtle, kekuatannya tampaknya telah meningkat pesat, apakah itu kesalahpahaman saya? Gadis muda itu menatap Duan Lingtian dengan ekspresi bingung. Suara mendesing. Li Rou mengayunkan pedang juga. Senjata roh. Li Rou memiliki lebih banyak pengalaman daripada gadis muda itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah, lalu dia melihat ke arah pemuda di samping dengan tatapan tumpul. Tian, ini, Bu, selain menjadi alkemis kelas 9, aku sekarang juga pengrajin senjata kelas 9. Duan Lingtian tersenyum ringan sambil berkata, juga, pada pedang fleksibel Valet Myrtle, saya telah menuliskan prasasti bulan sabit darah. Anda hanya perlu mengontrol energi asal Anda dan menggabungkannya ke dalam prasasti untuk mengaktifkannya. Prasasti bulan sabit darah ini, jika Anda dapat menggunakannya secara tidak terduga, bahkan seorang seniman bela diri Origin Core hanya akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup setelah terkena. Petik 2. Prasasti bulan sabit darah. Mampu membunuh seniman bela diri Origin Core. Kedua wanita cantik itu tercengang, butuh waktu lama sebelum akhirnya bisa mendapatkan kembali akal sehat mereka. Tuan muda, kamu sangat hebat. Gadis muda itu menatap Duan Lingtian dengan tatapan memuja, menyebabkan Duan Lingtian merasa gembira. Tatapan Li Rou menjadi sedikit linglung dan hatinya bergetar. Kakak Feng, bisakah kamu melihatnya? Anak kami sangat berbakat, bahkan tanpa klan Duan yang bisa diandalkan, dia tidak kalah dengan rekan klan Duannya. Sosok tinggi dan kuat tampak muncul di depan mata Li Rou. Sosok itu adalah segalanya pada suatu waktu. Benar, Tian, ke Er, Si pindah rumahnya beberapa hari yang lalu. Apa yang terjadi? Saya belum melihat kalian berdua dengan Si akhir-akhir ini. Apakah kalian bertiga bertengkar? Li Rou tiba-tiba bertanya. Saya tidak tahu. Duan Lingtian mengangkat bahu. Dia memiliki ekspresi polos. Hari itu, setelah dia mengaku kalah dari Li Qing selama pertemuan bela diri klan, Li Sisi mulai menghindarinya. Setelah itu, dia sesekali bertemu Li Sisi beberapa kali, tetapi Li Sisi memiliki tatapan yang sangat asing ketika dia menatapnya, bahkan ada sedikit rasa jijik yang bercampur di dalamnya. Dia tidak menyangka bahwa Li Sisi akan benar-benar menjauh darinya. Aku juga tidak tahu. Ke Er dengan ringan menggelengkan kepalanya. Pengadilan batin. Di halaman besar yang sangat jauh dari rumah Duan Lingtian. Suara mendesing. Pedang gadis muda itu bergerak dengan tubuhnya. Dia basah oleh keringat. Sudut mulutnya memiliki ekspresi sedih yang samar-samar bercampur dengan jejak ejekan diri. Itu justru Li Sisi. Untuk periode waktu terakhir ini, keadaan pikiran Li Sisi dipenuhi dengan rasa kehilangan. Sejak dia menyaksikan kekuatan Duan Lingtian yang luar biasa, dia mulai memiliki perasaan tergila-gila padanya. Tetapi ketika Duan Lingtian mengakui kekalahan selama pertemuan bela diri klan dan dengan patuh memberikan kejuaraan kepada Li Qing, citra luhur Duan Lingtian di hatinya hancur. Karena itu, dia mulai tidak menyukai Duan Lingtian dan bermaksud menjaga jarak darinya. Namun, hanya pada saat ini, sebuah berita mengejutkan menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang es. Selama pertemuan pemuda tahun ini, Duan Lingtian memotong jari Li Qing dan secara berurutan mengalahkan murid-murid utama klan Xiao dan Lin di generasi muda, dan dia ditempatkan di peringkat pertama dalam daftar naga tersembunyi. Pada saat itu, dia merasa sangat malu di dalam hatinya. Pemuda yang dia pandang rendah telah menggunakan kekuatannya dan membuktikan segalanya. Tentu saja, semua ini, menurut pendapatnya, tampaknya mengejek kepicikannya. Karena hal inilah dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Duan Lingtian dan langsung pergi menemui manajer pelataran dalam untuk pindah. Jika aku tidak menjaga jarak darinya saat itu, mungkin. Hati Li Sisi dipenuhi dengan penderitaan. Sayangnya, di dunia ini, tidak ada, seandainya, dan juga tidak ada obat penyesalan untuk dikonsumsi.
Duan Lingtian baru saja tiba di pintu Li Fei ketika dia mendengar tawa hangat terdengar dari dalam, penuh percaya diri. Mata Duan Lingtian bersinar. Dia tahu bahwa lelaki tua itu pasti telah menerobos untuk menjadi pengrajin senjata kelas 8. Sambil berjalan dengan langkah besar, Duan Lingtian berkata dengan suara nyaring, "Selamat, kakek." Pada saat ini, lelaki tua itu juga berjalan keluar dari kamarnya, wajahnya bersinar. Melihat Duan Lingtian seperti melihat calon suami cucunya baginya. "Nak, ini semua berkatmu, jika bukan karenamu. Bahkan jika aku dengan paksa menerobos untuk menjadi pengrajin senjata kelas 8, kehidupan lamaku tidak akan bertahan lebih lama lagi." "Kakek, sama-sama. Lagi pula kita semua adalah keluarga." Duan Lingtian tersenyum saat dia berbicara. Li Fei telah berjalan keluar dari kamarnya ketika dia mendengar suara tawa lelaki tua itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Lingtian, wajahnya sedikit memerah saat dia dengan marah berkata, "Fei, keluarga siapa yang bersamamu? Fei, kamu gadis kecil, tadi malam kamu terus berbicara tentang anak ini Lingtian, tapi sekarang kamu menyangkalnya. Oke, kakek perlu melakukan perjalanan ke persekutuan pengrajin senjata. Lingtian adalah tamu kakek, dan juga dermawan saya, jadi Anda harus memperlakukannya dengan baik," kata lelaki tua itu kepada Li Fei sebelum pergi. "Kakek, apa yang kamu bicarakan?" Li Fei, yang dijual oleh lelaki tua itu, sedikit malu dan marah. "Fei kecil, apa yang kamu katakan tentang aku? Juga, kamu perlu mendengarkan kakekmu dan memperlakukanku dengan baik." Duan Lingtian berjalan dengan langkah besar, dengan belak-belakan berjalan ke kamarnya. Kamu benar-benar memasuki kamarku." Mata indah Li Fei memelototinya saat dia mengikutinya dengan marah. "Jadi bagaimana jika aku memasuki kamarmu? Aku bahkan ingin tidur di ranjangmu." Duan Lingtian tertawa licik saat dia langsung jatuh ke tempat tidur Li Fei. "Kamu." Li Fei berkobar dan hendak mengulurkan tangannya dan menarik Duan Lingtian ke atas. Tapi bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian? Duan Lingtian menariknya langsung ke pelukannya dan mereka berdua jatuh ke tempat tidur. "Fei kecil, hentikan." Li Fei masih mencoba untuk berjuang tetapi tidak dapat melepaskan diri dari Duan Lingtian. Sepasang matanya yang jernih meneteskan air mata saat dia berkata, "Pengganggu. Oke, aku akan berhenti menggodamu." Melihat ini, hati Duan Lingtian melunak dan dia melepaskan Li Fei. "Kamu." Li Fei dengan marah berkata, "Apakah kamu tidak tahu tentang ini sejak lama?" Duan Lingtian tertawa. Bau. Tapi, terima kasih telah membantu kakekku." Saat dia selesai berbicara, suara Li Fei tidak berbeda dengan suara nyamuk. "Apa yang harus berterima kasih? Kamu adalah istriku, dan kakekmu adalah kakekku," kata Duan Lingtian dengan berani. "Benar? Fei kecil, ceritakan tentangmu, di mana orang tuamu?" Duan Lingtian tiba-tiba bertanya. "Orang tua." Li Fei menarik napas dalam-dalam. "Mereka bertemu dengan kecelakaan sebelum saya cukup umur untuk memahami apapun dan mereka meninggal." Duan Lingtian mengetahui tentang orang tua Li Fei darinya. Ternyata bertahun-tahun yang lalu, klan Li pernah bertemu dengan bencana. Selama periode itu, banyak orang meninggal, dan orang tua Li Fei meninggal termasuk di antara mereka. Meskipun klan Li membalas dendam di kemudian hari, tidak mungkin bagi orang mati untuk kembali lagi. "Aku sangat merindukan ayahku, aku sangat merindukan ibuku, menurut kakek, mereka sangat mencintaiku." Tubuh halus Li Fei mulai gemetar saat air mata mengalir darinya seperti hujan. "Fei kecil, itu telah berlalu. Jangan marah." Duan Lingtian mengulurkan tangannya dan menarik Li Fei ke pelukan saat dia menghiburnya. Pada akhirnya, mungkin karena terlalu lelah menangis, Li Fei langsung tertidur dalam pelukan Duan Lingtian. "Aku tidak menyangka gadis kecil ini memiliki masa lalu seperti itu." Duan Lingtian menatap lekat-lekat pipi indah Li Fei saat dia menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, meskipun kecantikan ada di pelukannya, dia tidak punya pikiran lain, yang dia miliki hanyalah rasa kasihan. Orang jahat, yang kamu tahu hanyalah menggertakku, yang kamu tahu hanyalah menggertakku." Tiba-tiba, Li Fei mengulurkan tinjunya dan mulai memukul Duan Lingtian dengan terburu-buru saat dia berbicara. Pada awalnya, Duan Lingtian mengira Li Fei telah bangun, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa Li Fei sedang tidur sambil berbicara. "Duan Lingtian, dasar besar, Anda tidak diizinkan untuk melihat Xiaolan. Jika kamu melanjutkan, aku akan mencongkel matamu."
Li Fei sepertinya bermimpi dan bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu sebelum akhirnya pulih ke keadaan tenang. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Mimpi macam apa yang dimiliki Fei kecil ini? Setelah sekitar 1 jam, Li Fei bangun. Kamu. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia benar-benar tertidur dalam pelukan Duan Lingtian. Dia langsung tersipu. Fei kecil, aku tidak mengira kamu akan memiliki kebiasaan berbicara dalam tidurmu, tapi kapan aku melihat Xiao Lan? Kamu benar-benar ingin menggali mataku, terlalu kejam. Petik 2. Duan Lingtian tampak seperti memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Bab 84, Prasasti Dinding Kristal. Penerjemah, Kurazi Tolan Zurater Editor, Lukas. Kau mendengar semuanya. Wajah seperti malaikat Li Fei merah seperti apel. Tangan Duan Lingtian perlahan mengusap rambut indah gadis muda itu saat dia berkata, dengan suara lembut, Fei kecil, aku akan menjagamu dengan baik di masa depan. Jika kamu berani menggertakku di masa depan, aku akan memotongnya. Li Fei memelototi Duan Lingtian, dengan postur memotong adik laki-laki Duan Lingtian. Dari siapa kamu belajar itu? Wajah Duan Lingtian pucat. Ini bukan lelucon. Takut. Li Fei tertawa puas. Kenapa aku merasa seperti domba yang masuk sarang harimau? Duan Lingtian tertawa getir. Melihat sepasang mata indah Li Fei dan merasakan kehangatan dari tubuhnya, bagian bawah Duan Lingtian mulai terbakar. Tepat ketika dia akan melakukan sesuatu. Fei, apakah Lingtian sudah pergi? Suara lelaki tua itu terdengar dari luar. Ketika lelaki tua itu melihat pemuda dan gadis muda yang keluar dari ruangan, dia memiliki ekspresi yang aneh. Kakek, tidak ada yang terjadi di antara kita. Li Fei menjelaskan dengan panik. Benar, tidak ada apa-apa. Kakek, aku akan pergi dulu. Duan Lingtian seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen, buru-buru kabur. Saat dia meninggalkan rumah Li Fei, suasana hati Duan Lingtian sangat gembira. Setelah kejadian hari ini, hubungan antara dia dan Li Fei sangat jelas. Pada saat yang sama, dia tidak punya pilihan selain waspada. Lagi pula, masih ada seseorang yang menunggu kesempatan untuk mengambil nyawanya. Mungkin sudah waktunya untuk mengurus ini, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Dia kemudian langsung meninggalkan Liklan Estate dan memasuki area dalam hutan berkabut sendirian untuk berburu binatang buas. Selama beberapa hari berikutnya, dia meninggalkan Liklan Estate pada waktu yang hampir bersamaan. Dia benar-benar bisa menjaga keseimbangannya. Di area dalam hutan berkabut, setelah membunuh binatang buas, mata Duan Lingtian berkedip. Tapi yang tidak kurang darinya adalah kesabaran. Jauh di malam hari, di halaman yang luas, Li Qing menyapa orang tua yang baru saja kembali. Kakek, Duan Lingtian terus-menerus pergi ke hutan berkabut sendirian selama beberapa hari sekarang. Apakah ada hasil dari pengamatan rahasia Anda dalam beberapa hari terakhir ini? Saya awalnya khawatir Sumo akan mengikuti di belakang dan melindunginya, tetapi saya perhatikan bahwa ketika Duan Lingtian pergi ke hutan berkabut, Sumo selalu tinggal di persekutuan alkemis dan tidak keluar. Sejak beberapa waktu lalu, dia sepertinya telah memutuskan semua hubungan dengan Duan Lingtian. Alis Li Tai tersentak ringan. Dia sedikit bingung. Mungkin mereka tidak pernah memiliki hubungan apapun selama ini, dan hanya kami yang terlalu memikirkan banyak hal, kata Li Qing. Mungkin, Li Tai mengangguk. Keesokan harinya, subuh. Kesuksesan. Melihat 5 siluet mamut kuno yang melayang di atasnya, Duan Lingtian tersenyum. Setelah berhari-hari berusaha, dia akhirnya menyelesaikan pengerasan tubuh kedagingannya untuk tingkat pertama tahap pembentukan inti, memungkinkan kekuatan tubuh kedagingannya meningkat dengan kekuatan satu mamut kuno. Sekarang dia yakin bahwa bahkan jika dia melawan seorang seniman bela diri di tingkat ketiga tahap pembentukan inti, dia akan mampu mendominasi lawannya. Setelah sarapan, Duan Lingtian sekali lagi keluar sendiri. Kali ini, ketika dia memasuki hutan berkabut, dia mulai masuk lebih dalam ke dalam area dalam, karena binatang buas di pinggiran area dalam tidak dapat menimbulkan ancaman dan menekannya pada kekuatannya saat ini. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menabrak binatang buas yang memiliki penampilan buas. Tumbuh di tubuhnya adalah paku seperti tumor, dan memiliki sepasang mata yang berkedip-kedip dengan lampu hijau. Tampaknya terlihat agak mirip dengan serigala tetapi seluruhnya lebih besar dari ukuran keseluruhan. Aro! Binatang buas itu melolong dan menerkam ke arah Duan Lingtian. Seketika, di atas binatang buas itu, 4 siluet mamut kuno muncul. Dengan kata lain,
Kekuatan binatang buas ini sebanding dengan seorang seniman bela diri di tingkat ketiga tahap pembentukan inti. Tapi binatang buas secara alami mampu mengendalikan kekuatan mereka dengan tepat dan bahkan dapat dianggap telah mencapai puncak kesempurnaan. Kekuatannya bahkan melampaui seorang seniman bela diri biasa yang berada di tingkat ketiga tahap pembentukan inti. Ayo, mata Duan Lingtian bersinar terang. Dia bahkan tidak berencana untuk menggunakan pedang fleksibel Valet Myrtle miliknya. Teknik gerakan ular roh. Seluruh tubuh Duan Lingtian meledak, kecepatannya jauh melebihi binatang buas yang menerkam ke arahnya. Dia meledak dengan kekuatan penuh dari 5 mamut kuno. Tinju runtuh. Menarik tubuhnya ke belakang seperti busur yang berat, Duan Lingtian mengayunkan tinjunya, menghantam langsung ke kepala binatang buas itu dan meledakkannya. Bang! Tubuh besar binatang buas itu menyebabkan kotoran memenuhi udara ketika menyentuh tanah. Memuaskan. Menghembuskan napas perasaan terpendam, Duan Lingtian dengan cepat berjalan menuju binatang buas itu. Pupil binatang buas yang berkedip-kedip dengan lampu hijau memiliki jejak ketakutan melintas saat perlahan berdiri dan menggeram pada Duan Lingtian sebelum berbalik dan melarikan diri. Duan Lingtian tertegun sebentar sebelum dia bisa bereaksi. Mau kabur. Sudut mulut Duan Lingtian melengkung menjadi senyuman saat tubuhnya tersentak. Teknik gerakan ular roh. Kecepatan Duan Lingtian jauh lebih unggul dari binatang buas itu, jadi dia mengejarnya dalam sekejap mata. Aro, mungkin dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Saat mata binatang buas itu memancarkan cahaya yang ganas, ia mati-matian menerkam ke arah Duan Lingtian. Kali ini, Duan Lingtian mengambil kesempatan itu, dan menghancurkan tengkorak binatang buas itu dengan beberapa pukulan. Aku ingin tahu jenis binatang buas apa ini. Bulu dan kulitnya harus dijual dengan uang, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Itu adalah serigala paku. Gabungan bulu dan kulitnya bisa dijual seharga 1000 perak. Petik 2. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari belakang Duan Lingtian, menjawab pertanyaannya. Duan Lingtian perlahan berbalik. Berdiri di depannya adalah seorang lelaki tua jangkung. Di pakaian orang tua itu, ada lambang Li Clan juga. Anggota klan Li. Duan Lingtian berpikir dalam hatinya saat dia samar-samar menebak identitas lelaki tua ini. Baru 16 tahun, kekuatan 5 mamut kuno, aku harus mengatakan, bakat alamimu, belum lagi di kota Aurora, bahkan di seluruh kerajaan langit merah, itu sudah cukup untuk berada di puncak alam tingkat pertama, bakat. Tatapan lelaki tua itu turun ke Duan Lingtian saat dia berkata, dengan sedikit kasihan, sayangnya, hari ini kamu pasti akan mati. Grand Elder, apakah Anda begitu yakin bahwa saya pasti akan mati? Duan Lingtian tertawa. Kau mengenaliku. Pupil mata Li Tai mengerut. Dalam ingatannya, Duan Lingtian seharusnya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Di antara orang-orang tua dari klan Li yang ingin membunuhku, selain kamu, kakek dari Li King, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang kedua. Duan Lingtian tertawa saat dia berbicara. Kamu akan mati dan kamu masih bisa tertawa. Ekspresi Li Tai berubah muram. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan waspada. Pikiran pertamanya adalah bahwa ada kemungkinan besar seseorang melindungi Duan Lingtian di dekatnya, jika tidak, Duan Lingtian tidak akan berani begitu gelisah. Grand Elder, kamu tidak harus terus mencari. Tidak ada yang mengikuti saya di sini. Petik 2. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Tidak ada yang mengikutimu. Alis Li Tai merajut. Apakah kamu tidak takut mati? Tentu saja aku takut, tidak ada yang bisa tidak takut mati, kata Duan Lingtian jujur. Lalu kamu masih punya mood untuk terus tertawa? Li Tai bertanya, dengan suara muram. Mata Duan Lingtian menyipit saat dia bertanya, Grand Elder, aku benar-benar penasaran, mungkinkah jika aku tidak tertawa sekarang, kamu akan membiarkanku pergi? Tentu saja tidak. Hari ini, kamu harus mati. Li Tai mendengus dingin. Apakah aku tertawa atau tidak ada bedanya, jadi mengapa aku harus memasang ekspresi meratap? Senyum di wajah Duan Lingtian semakin lebar. Aku tidak akan menyia-nyiakan nafasku untukmu. Mati. Tatapan Li Tai menjadi dingin saat dia melangkah keluar, menarik garis bayangan dengan kecepatan ekstrim. Di atasnya, hampir 100 siluet mamut kuno berlari ke depan, sikap mereka yang mengesankan menembus langit. Bang! Li Tai menamparkan telapak tangannya, membawa sejumlah besar energi asal bersamanya. Segera, suara ledakan udara terus naik dan turun. Dan embusan angin tak berbentuk bersiul saat menyapu semak-semak di sekitarnya.
Semburan tekanan menyelimuti Duan Lingtian. Teknik gerakan ular roh. Di bawah tatapan tertegun sesaat Li Tai, Duan Lingtian langsung bergegas ke arahnya seolah bergerak maju untuk menerima serangan telapak tangannya. Apakah anak ini gila? Tangan Duan Lingtian menggenggam gagang Valet Myrtle Flexial Sword di pinggangnya. Seni menggambar pedang. Pedangnya bergerak seperti sambaran petir, mengarah lurus ke dada Li Tai. Itu melintas langsung seolah-olah berubah menjadi ular ungu yang berbisa. Permainan anak-anak. Li Tai mencibir. Telapak tangannya yang turun berputar dan malah menamparkan ke arah bilah pedang fleksibel Valet Myrtle. Inilah saat yang saya tunggu-tunggu. Energi asal Duan Lingtian mulai bergetar hebat dan mengalir ke bilah pedang fleksibel Valet Myrtle. Seketika, pada bilahnya, sinar berdarah melompat. Suara mendesing. Sebuah sinar berdarah yang tampak seperti bulan sabit memudar melintas lurus ke arah dada Li Tai. Pada saat ini, serangan telapak tangan Li Tai turun, dan pedang fleksibel Valet Myrtle di tangan Duan Lingtian ditampar terbang. Tangan Duan Lingtian bergetar saat telapak tangannya terbelah, berdarah deras. Prasasti. Li Tai berseru dengan suara rendah. Dentang. Bulan sabit merah darah yang memudar menghancurkan penghalang ki defensif Li Tai. Tepat ketika Duan Lingtian mengira kekuatan dari prasasti bulan sabit darah akan menembus tubuh Li Tai. Hua, liontin di leher Li Tai berkedip-kedip dengan untaian cahaya biru tua, dipadatkan menjadi dinding kristal biru tua, dan menghalangi kekuatan prasasti bulan sabit darah. Kaca, liontin itu hancur setelah menyelesaikan misinya. Prasasti dinding kristal. Wajah Duan Lingtian berubah. Setelah semua perencanaan dan perhitungan, dia tidak pernah menyangka bahwa Li Tai akan memiliki prasasti dinding kristal pada dirinya. Prasasti dinding kristal adalah prasasti pertahanan. Dalam hal nilai, bahkan tidak kalah dengan prasasti bulan sabit darah. Duan Lingtian merasakan gelombang ketidakberdayaan. Dia telah memasuki hutan berkabut setiap hari dalam beberapa hari terakhir ini hanya untuk menggunakan dirinya sebagai umpan dan menarik Li Tai ke dalam perangkapnya. Dia yakin dia bisa membunuh Li Tai jika menggunakan prasasti bulan sabit darah. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Li Tai ini benar-benar memiliki prasasti dinding kristal? Itu telah memblokir satu-satunya resornya. Bang! Kekuatan dua prasasti bertabrakan. Tubuh Li Tai terpengaruh oleh kekuatan itu dan terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Baru kemudian dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Duan Lingtian, aku tidak berharap kamu memiliki prasasti yang begitu hebat. Wajah Li Tai sangat suram. Hari ini, dia hampir gagal total dalam tugas yang begitu mudah. Baru saja, jika bukan karena dia mengaktifkan prasasti pertahanannya tepat waktu, dia pasti sudah mati. Di dalam hatinya, rasa dingin muncul. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, dan berkata, sedikit tak berdaya, bahkan aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan memiliki prasasti pertahanan. Prasasti. Ada berbagai macam, ada prasasti ofensif, prasasti pertahanan, dan prasasti bantu. Prasasti bulan sabit darah termasuk dalam jenis prasasti ofensif. Li Tai menarik napas dalam-dalam, dan berkata, kata demi kata, hari ini, jika bukan karena saya memiliki prasasti pertahanan, saya pasti akan mati. Tidak heran Anda tidak sedikit terkejut melihat saya, kamu sudah tahu aku akan datang dan berencana membunuhku dengan tulisan itu, kan? Pada saat ini, pemuda 16 tahun di depannya menyebabkan dia memiliki perasaan yang sedikit ketakutan. Mampu memikirkan hal-hal secara menyeluruh pada usia seperti itu, begitu dia tumbuh di masa depan, dia pasti akan menjadi sosok yang hebat. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa jika cucunya Li Qing memiliki setengah dari apa yang dimiliki pemuda ini, dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Ya, pada titik ini, Duan Lingtian tidak takut untuk mengakuinya. Gelombang kepahitan membanjiri hatinya. Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan kesempatan menyeberang ke dunia ini dan mencapai kelahiran kembali. Mungkinkah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Bab 85, Seekor Ikan yang Lolos dari Jaring. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Lukas. Duan Lingtian merasa menyesal. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan menghemat 800.000 perak. Tapi sekarang, demi 800.000 perak, bahkan nyawanya akan hilang. Fei kecil, Kr. Kami bahkan belum melakukannya, aku tidak ingin mati. Duan Lingtian, sepertinya bahkan surga ingin kamu mati. Anda bahkan tidak mengerjakan pekerjaan rumah Anda, dan Anda ingin menggunakan tulisan ofensif untuk membunuh saya. Prasasti pertahanan saya,
Prasasti dinding kristal, diberikan kepada saya oleh mantan patriark klan Li beberapa tahun yang lalu. Siapa di antara generasi tua klan Li yang tidak mengetahui hal ini? Li Tai melangkah maju. Setiap langkah yang dia ambil tampak seperti ancaman kematian bagi Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangkat pedangnya sekali lagi dan berdiri tegak lurus, tetap diam saat dia menunggu kedatangan Li Tai. Meskipun dia bukan tandingan, dia masih akan bertarung. Kematian, bahkan kematian harus menjadi kematian yang heroik. Di tubuhnya, aura tak kenal takut terbentang. Itu adalah manifestasi dari kegigihannya, untuk mati daripada tunduk. Li Tai tergerak sekali lagi. Rasa dingin di matanya semakin dalam. Jika anak ini tidak mati, dia pasti akan menjadi bencana besar bagiku. Bang! Serangan telapak tangan Li Tai bergerak seperti bayangan saat melintas ke arah Duan Lingtian. Suara mendesing. Pedang fleksibel Valet Myrtle di tangan Duan Lingtian tersapu, bergerak untuk mencegat telapak tangan Li Tai. Telapak tangan Li Tai turun dan menamparkan pedang itu terbang. Momentumnya tidak berkurang sedikit pun saat menabrak dada Duan Lingtian. Di atasnya, 110 siluet mamut kuno muncul, kekuatan mereka seperti guntur, meledak sepenuhnya dengan kekuatan tingkat ke-8 Origin Core Stage. Merasakan tekanan yang mendekat berupa aura yang menyesakkan, sudut mulut Duan Lingtian tersenyum pahit. Apakah aku akan mati lagi? Oh! Tetapi pada saat berikutnya, tangisan pedang yang menusuk telinga, disertai dengan tangisan nyaring Li Tai, menyebabkan Duan Lingtian merasa seperti terbangun dari mimpi. Seketika, dia merasakan sebuah tangan diletakkan di bahunya dan menariknya ke samping. Dia memfokuskan matanya untuk melihat. Saat ini, tangan yang digunakan Li Tai untuk melakukan serangan benar-benar terputus di pergelangan tangan, menyemburkan aliran darah segar yang mengepul. Tubuhnya terbawa oleh kekuatan inersia selama lebih dari 10 meter. Duan Lingtian melihat ke arah orang yang menyelamatkannya. Mengenakan pakaian hitam yang menempel erat di tubuhnya dan dengan topeng hantu di wajahnya, pedang bulan sabit di tangannya masih meneteskan darah Li Tai. Senjata roh kelas 8. Hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian mengetahui tingkat pedang bulan sabit. Tiba-tiba, Duan Lingtian memperhatikan bahwa mata di balik topeng hantu itu memiliki senyuman di dalamnya. Jadi itu dia. Hati Duan Lingtian bergetar. Kamu dari bayangan mengerikan. Pada saat ini, setelah menghentikan pendarahannya, Li Tai yang berwajah pucat menatap orang berpakaian hitam itu dengan ekspresi ketakutan. Orang berpakaian hitam mengabaikan Li Tai. Sebagai gantinya, dia menatap Duan Lingtian dan bertanya, "Sekarang, apakah Anda ingin memposting tugas untuk membunuh Li Tai? Jika tidak perlu, aku akan pergi." Duan Lingtian memutar matanya ke arah orang berpakaian hitam saat dia dengan marah berkata, "Tentu saja saya mempostingnya. Anda disembunyikan di samping dan menonton pertunjukan, kan?" Petik 2. Pria berpakaian hitam itu tertawa kering dan melangkah keluar. Di atas kepalanya, 120 siluet raksasa purba muncul seketika seperti awan nimbus yang menutupi langit. Cara mereka yang mengesankan melonjak ke langit. 9. Tingkat ke-9 dari tahap inti asal. Wajah Li Tai berubah. 1 juta, 1 juta perak, aku akan membayar 1 juta perak untuk membeli nyawa Duan Lingtian. Li Tai berkata dengan panik. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-9 dari tahap inti asal, tidak menyebutkan bagaimana dia telah kehilangan penggunaan lengannya yang menonjol, bahkan jika dia dalam kekuatan penuh, dia masih belum tentu cocok dengan pria berpakaian hitam itu. Sejauh yang saya ketahui, hidupnya, jauh lebih berharga dari 1 juta. Pria berpakaian hitam itu memberi Li Tai balasan. Wajah Li Tai berubah muram. Kabur. Dia tidak berani ragu, dia berbalik dan melarikan diri, berubah menjadi serangkaian bayangan saat dia mengeksekusi teknik gerakannya hingga batasnya. Namun, kecepatan pria berpakaian hitam itu bahkan lebih cepat, tampak seperti hantu saat dia mengejar dalam sekejap mata. Oh! Sebuah cahaya putih melintas. Tubuh Li Tai tersentak sebelum terbang keluar. Tangannya memegang tenggorokannya tetapi tidak bisa menghentikan darahnya yang menyembur keluar. Grand Elder yang bermartabat dari Li Clan, hidupnya berakhir sedemikian rupa. Baru sekarang pria berpakaian hitam itu melepas topengnya. Justru manajer toko obat. Melihat wajah pria berpakaian hitam itu, Duan Lingtian tidak terkejut sedikit pun, karena dia sudah lama menyadari identitasnya. Tapi dia masih terkejut dengan tingkat kultivasinya. Tingkat ke-9 dari tahap inti asal. Kultivasi seperti itu, sebanding dengan patriark klan Li, Liao. Manajer, aku sudah lama mengenalmu,
tapi sepertinya aku tidak tahu namamu. Mata Duan Lingtian berkedip saat dia menatap lekat-lekat pada pria berpakaian hitam itu. Pada hari itu, saya dipanggil Bultang. Di malam hari, saya Tang Ying, dengan nama Sandi Blood Crescent. Tang Ying tertawa. Banteng Tang. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Tidak peduli apa, sulit baginya untuk membandingkan pembunuh bayangan mengerikan yang tegas dan kejam dari sebelumnya dengan nama ini. Tiba-tiba, Tang Ying memandang Duan Lingtian dan bertanya, prasasti yang kamu gunakan sebelumnya, apakah itu prasasti bulan sabit darah? Iya, Duan Lingtian mengangguk. Kamu sendiri yang menuliskannya. Tang Ying bertanya. Iya, Duan Lingtian mengangguk sekali lagi. Tang Ying menatap Duan Lingtian dalam-dalam, dan menilainya. Aku benar-benar ingin membawamu kembali, memotongmu, dan melihat rahasia apa lagi yang kamu miliki. Wajah Duan Lingtian membeku. Itu tidak perlu. Saya ingin beberapa prasasti bulan sabit darah, kata Tang Ying tiba-tiba. Tentu, tapi kamu menyiapkan materimu sendiri. Juga, saya akan mengambil 100.000 perak per prasasti bulan sabit darah sebagai biaya penulisan saya. Petik 2. Mata Duan Lingtian bersinar dengan sedikit kelicikan. Kamu, sangat kejam. Sudut mulut Tang Ying berkedut, tapi dia masih berkata, setuju. Sebelum Tang Ying pergi, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dalam beberapa hari terakhir ini, apakah kamu selalu mengikuti di belakangku? Tang Ying memutar matanya ke arah Duan Lingtian saat dia berkata, dengan nada marah, apakah kamu pikir aku adalah kamu, seseorang dengan begitu banyak waktu luang? Saya masih harus mengurus toko saya di siang hari, saya memerintahkan anak buah saya untuk mengawasi Li Tai, dan ketika dia meninggalkan Aurora City, saya mengikutinya. Saya ingin tahu mengapa Anda begitu percaya diri dengan kemampuan Anda untuk membunuh Li Tai. Pada akhirnya, seseorang benar-benar gagal total. Hahaha. Saat dia selesai berbicara, Tang Ying tidak bisa menahan tawanya. Sudut mulut Duan Lingtian berkedut. Tidak peduli apa, aku masih berhutang nyawa padamu, jadi aku akan melakukan 10 prasasti pertama secara gratis. Duan Lingtian bukan orang yang suka berhutang pada orang. Begitu murah hati, maka saya juga tidak akan pelit, biaya penugasan untuk membunuh Li Tai, anggap saja gratis. Petik 2. Tang Ying menatap Duan Lingtian dengan tatapan sedikit terkejut, lalu tubuhnya bergerak seperti hantu, menghilang dari bidang pandang Duan Lingtian dalam beberapa gerakan. Sepertinya kalau menyangkut hidupku, aku tidak bisa terlalu pelit. Pelajaran ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian ingat jauh di lubuk hatinya. Tiba-tiba, telinga Duan Lingtian sedikit bergerak dan wajahnya berubah muram. Dia memperhatikan bahwa sekelompok orang bergerak ke arah sini dari jauh. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan tubuh Li Tai. Dia terbang ke atas pohon dan menyembunyikan dirinya di sana, mengabaikan apa yang terjadi di bawah. Setelah beberapa saat, 7 pemuda berjalan dengan langkah besar. Lambang disematkan pada pakaian para pemuda ini. Klan Wang. Mungkinkah itu anggota klan Wang kota Triumph? Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. Di sekitar hutan berkabut, ada 3 kota, yaitu Aurora City, Aqua Mist City, dan Triumph City. Pembangkit tenaga baru lahir jiwa yang dia temui sebelumnya di hutan berkabut, He Zudao, tepatnya dari klan He Kota Kabut Aqua. Seorang pemuda melihat tubuh Li Tai dan berseru, ada mayat di sini. Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup, tetapi Anda berani memasuki area dalam hutan berkabut, melayani Anda dengan benar bahwa Anda mati, salah satu orang yang berjalan mendekat berkata dengan jijik. Tidak, dia tidak dibunuh oleh binatang buas. Lihat, tempat di mana lengannya dipotong halus, dan tenggorokannya dipotong oleh senjata, kata salah satu wanita muda yang lebih berhati-hati. Itu benar. Ada lambang di bajunya. Salah satu pemuda berjalan dan menyeka bersih lambang di tubuh Li Tai. Segera, banyak dari mereka berseru, klan Li. Orang-orang ini memperhatikan identitas Li Tai tidak menyebabkan Duan Lingtian merasa panik. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh Li Tai. Jadi ternyata dia adalah anggota klan Li. Melayani dia dengan benar. Seorang pemuda berpakaian biru tampak marah ketika klan Li disebut-sebut. Ya, anggota klan Li sangat menjijikkan. Adik laki-laki Wang Huai, Wang Zhen, datang ke hutan berkabut untuk berburu Black Python di lain waktu. Pada saat kritis, itu adalah pemuda dan gadis muda Li Clan yang mengambil keuntungan mereka dari belakang mereka. Mereka tidak hanya mengambil semua manfaat,
Mereka bahkan membunuh beberapa murid pelataran luar dari klan Wang kita yang masih hidup. Untungnya, Wang Zhen lahir dengan hati yang condong ke samping, jika tidak, aku khawatir dia akan menjadi hantu pengembara lain di hutan berkabut. Bahkan saat itu, organ dalam Wang Zhen masih tertusuk, dan dia masih dalam pemulihan. Jika bukan karena keadaan tubuh Wang Zhen saat ini yang tidak cocok untuk bepergian, Patriark akan sudah lama membawa Wang Zhen ke klan Li untuk mengidentifikasi si pembunuh dan mengecam kejahatannya. Setelah Wang Zhen pulih, saya juga ingin pergi ke klan Li. Aku ingin melihat siapa yang begitu kejam. Kelompok murid Wang Clan dari Triumph City berdiskusi. Diskusi santai mereka, bagaimanapun, memasuki telinga Duan Lingtian, menyebabkan dia sedikit tergerak. Piton hitam, mencuri keuntungan dari belakang mereka. Pemuda Li Clan dan gadis muda yang dibicarakan orang-orang ini, bukankah itu Keer dan dia? Saya tidak menyangka bahwa saya akan memiliki keberuntungan, baik, seperti itu. Siapa yang mengira bahwa saya akan bertemu dengan seseorang yang memiliki hati yang cenderung? Duan Lingtian memiliki keinginan untuk meludahkan darah. Menurut pengetahuannya, orang yang dilahirkan dengan hati yang condong adalah 1:10.000. Meskipun dia telah membunuh banyak orang selama kehidupan sebelumnya, dia bahkan tidak pernah menabrak seseorang dengan hati yang condong. Dalam kehidupan ini, secara keseluruhan, dia hanya membunuh beberapa orang, tetapi dia benar-benar menabrak orang seperti ini. Nasib buruk seperti itu. Apa yang harus kita lakukan dengan orang tua dari klan Li ini? Saya pikir kita harus mengirim dia kembali ke klan Li, seperti ini, klan Li akan berutang budi pada klan Wang, dan mungkin ketika Patriark membawa Wang Zhen untuk mengidentifikasi si pembunuh, klan Li akan melihat kebaikan ini dan menjadi bersedia menyerahkan pembunuhnya kepada kita. Kamu ada benarnya. Melihat kelompok pria dan wanita muda klan Wang membawa pergi mayat Li Tai, Duan Lingtian melompat dari pohon dan meninggalkan hutan berkabut. Setelah kembali ke kota Aurora, dia tidak langsung kembali ke klan Li. Dia malah pergi ke toko obat untuk mencari Tang Ying. Sangat ingin bertemu denganku. Apakah sesuatu terjadi? Tang Ying sedikit terkejut saat melihat Duan Lingtian tiba. Saya ingin memposting tugas. Duan Lingtian langsung ke intinya. Target. Tang Ying bertanya. Wang Zhen, anggota klan Wang Kota Kemenangan, kata Duan Lingtian perlahan. Sejauh yang dia ketahui, Wang Zhen tetap hidup adalah ancaman potensial baginya. Dia harus disingkirkan. Kota Kemenangan. Tang Ying sedikit mengernyit. Di Triumph City, Gasly Shadow kami memiliki orang lain yang bertanggung jawab, orang itu tidak memiliki hubungan yang baik dengan saya, jadi saya tidak dapat melewati batas saya untuk masalah ini, tetapi Anda dapat menyelinap ke Triumph City sendiri dan pergi, memposting tugas di titik operasi Gasly Shadow di Triumph City.